Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar kalian, anak-anakku di SMP Islam Amiliyah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, seperti biasanya kita bertemu kembali dengan saya di pelajaran matematika. Kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran tentang sudut ya. Jadi pada kali ini kita akan mengenal sudut-sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jadi materinya adalah mengenal sudut-sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jadi kalau ada dua garis, saya gambarkan dulu ya. Misalkan ini ada dua garis. Nah, dua garisnya sejajar. Nah, berarti seperti ini ya kalau dua garis sejajar. Nah, dipotong oleh satu buah garis. Nah, sengaja saya bikin garis yang sejajarnya itu miring. Nanti biar kalian tahu apa namanya makna dibalik kenapa saya bikin garis ini miring ya. Ini misalkan 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ini misalkan adalah titik A, yang ini adalah titik B. Nah, jika ada dua garis yang sejajar dipotong, maka nanti garis ini ya, garis yang memotong dua garis ini itu akan membentuk satu titik di A dan satu titik di B. Nah, dari satu titik ini kita lihat nanti akan terbentuk 1, 2, 3, 4 sudut. Nanti ini juga terbentuk 1, 2, 3, 4. Akan terbentuk 4 masing-masing 4 titik sudut. Nah, nanti kita lihat masing-masing titik sudut ya. Nanti hubungan antara masing-masing titik sudut ya, nanti ada hubungannya. Yang pertama ya, yang pertama itu adalah sudut yang sehadap ya, sudut-sudut yang sehadap. Nah, sudut yang sehadap itu artinya sudut yang menghadap pada arah yang sama. Contohnya gini, kalau A, ini kan titik A tadi, A1. Nah, dia menghadap ke arah sana. Berarti kita cari nih yang menghadap arah yang sama dengan A1 itu yang mana? Di titik B-nya. Berarti B1. Dia menghadap ke arah yang sama. Berarti nanti sudut yang sehadap itu adalah sudut A1 dengan sudut B1. Ya. Nah, sudut yang sehadap ya, sudut yang sehadap itu mempunyai besar yang sama. Jadi besar sudutnya sama. Jadi kalau misalkan di sini 30, berarti di sini juga 30. Nah, selain A1 dengan B1, sudut mana lagi yang sehadap? Contohnya nih, misalkan kita ambil A3. A3 berarti yang ini ya. A3 berarti sehadap dengan B3. Nah, dan seterusnya ya. Asal dia menghadap ke arah yang sama, maka dua sudut itu dikatakan sudut yang sehadap. Kemudian yang kedua,
Yang kedua itu adalah sudut berseberangan. Ya, sudut yang saling berseberangan. Nah, sudut yang saling berseberangan, jadi sudut yang saling berseberangan besarnya sama. Jadi sudut yang saling berseberangan itu besarnya sama. Nah, nanti sudut berseberangan itu dibagi menjadi dua. Ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut dalam berseberangan dan satunya lagi adalah sudut luar berseberangan. Nah, contohnya contoh sudut dalam berseberangan yang mana? Contoh sudut dalam berseberangan. Nah, kita lihat dulu di atas. Sudut yang saling berseberangan itu contohnya gini. 4 dengan 2 itu saling berseberangan. Nah, jadi kalau melewati garis ya, ini kan garis yang memotong nih. Nah, kalau melewati garis yang memotong itu namanya berseberangan. Contoh yang lain, contoh yang lain 3 dengan 1, A1 dengan B3. Nah, ini adalah sudut saling berseberangan. Nah, A4 dengan B2 itu namanya sudut dalam berseberangan. Kenapa? Karena dia letak sudutnya itu berada di dalam nih. Ya. Berarti nanti contoh sudut dalam berseberangan itu tadi adalah sudut A4 dan sudut B A4 dengan B2. A4 dengan B2. Atau bisa juga kalau kita ngambil A1 berarti dengan B3. Jadi kalau kita ngambil sudut A1 dan sudut B3. Ini kalau yang sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang kalau yang luar berseberangan. Nah, kita lihat sudut yang di luar yang mana? Sudut yang di luar itu berarti yang ini nih. Ini dengan ini nih, sudut yang di luar. Nah, dia berseberangannya dengan mana? Berarti kan lompat nih, melewati garis ya. Nah, berarti yang ini nih. Jadi A2 dengan B4 itu namanya sudut luar berseberangan. Jadi yang contoh sudut luar berseberangan itu adalah A2 dan sudut B4. Jadi A2 dan B4 itu sudut luar berseberangan. Selain itu yang mana? A3 dengan B1. Atau A3 dan sudut B1. Itu adalah sudut luar berseberangan. Ini yang kedua ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah sudut sepihak. Nah, sudut sepihak, jadi dua sudut dikatakan sepihak, jadi dua sudut dikatakan sepihak jika jumlah kedua sudut
adalah 180 derajat. Jadi dua sudut dikatakan sepihak kalau dua sudut itu dijumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Atau bisa juga dua sudut dikatakan sepihak kalau dia saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Bisa juga seperti itu ya. Nah, contohnya apa? Sebelum ke contoh, saya ini dulu, lanjutkan dulu ya. Nah, nanti untuk sudut sepihak, nanti ada dua nih, dibagi dua sama dengan sudut berseberangan tadi, yaitu sudut dalam sepihak dan satunya lagi adalah sudut luar sepihak. Jadi sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Nah, sekarang contohnya nih. Untuk sudut dalam sepihak. Untuk sudut dalam sepihak itu berarti letak sudutnya itu berada di dalam. Tadi sudut yang berada di dalam itu adalah A1, A4, B2, dan B3. Nah, sudut yang sepihak itu yang mana? Dikatakan yang sepihak jika dia kalau dijumlahkan hasilnya 180. Atau bisa juga dikatakan kalau dua sudut sepihak itu letaknya saling berhadapan. Kita lihat A1. Dia berhadapan dengan sudut apa? Di B. Berhadapan dengan B2. Nah, ini adalah dua sudut yang saling sepihak nih. Nah, jadi A1 dan A2 itu sudut sepihak. Dikatakan sebagai sudut sepihak. Kalau A4 dengan B3. Ya, di sudut sepihak. Nah, karena letak sudutnya itu berada di dalam, maka dikatakan sepihak dalam. Berarti kita bisa isikan nih. Contohnya adalah sudut A. Jadi A berapa nih? A1 dengan B2. A1 dan sudut B2. Atau bisa juga tadi sudut A4 dengan B3. A4 dan sudut B3. Ini adalah sudut dalam sepihak. Nah, sekarang kita lihat kalau yang di luar sekarang, di luar. Sudut yang di luar itu adalah A2, A3, B1 dan B4. Nah, berarti sudut yang sepihaknya yang mana? A2 dia sepihak dengan B1. A3 dia sepihak di A. 2 sepihak dengan B1. A3 sepihak dengan B4. Itu namanya sepihak luar. Ya, sudut luar sepihak ya. Berarti nanti bisa kita tuliskan sudut A berapa tadi? A2 dengan B1 ya. A2 dan sudut B1. Atau bisa juga sudut A berapa tadi? A3 dengan B4. A3 dan sudut B4 ya, B4. Nah, ini adalah hubungan sudut-sudut pada dua garis yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kalian akan saya kasih contoh-contoh soal yang berkaitan dengan sudut-sudut pada dua garis yang dipotong oleh satu garis. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.